sejahtera, Bapak Ibu dan terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Santapan Rohani. Mari kita akan belajar bersama-sama dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu, lawatan dan penyertaan-Mu terus menyertai kami, memberkati kami, melindungi kami dengan kesehatan dan kekuatan. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami akan belajar dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Berikan pewahyuan-Mu kepada setiap kami agar kami dapat mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini mari kita akan belajar bersama dengan firman Tuhan dengan satu tema, mempersiapkan satu umat yang layak bagi Tuhan. Kita akan buka dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar kembali dengan firman Tuhan, apa yang telah disampaikan Tuhan kepada seorang hamba Tuhan, seorang imam Tuhan yang sedang berdoa, sedang bersyafaat, sedang mempersembahkan satu korban ukupan ke dalam rumah Tuhan. Siapa dia? Dia adalah Imam Zakaria. Imam Zakaria adalah seorang imam yang dipakai Tuhan secara luar biasa di dalam keluarganya, dalam rumah tangganya. Dia mempersiapkan hidupnya, dia memberikan hidupnya kepada Tuhan. Ya, dia melakukan apa yang benar, apa yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Baik istri dan anaknya, istri dan suami istri hidup bergaul dengan hidup bergaul karib dengan Tuhan, senantiasa mencari hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat dengan jelas, Bapak Ibu Saudara, ayat ini disampaikan kepada Zakaria dengan satu tujuan, untuk memberitahukan bahwa istrinya akan mengandung. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Orang sudah lanjut usia, orang sudah berhenti haid, sudah tidak datang haid lagi. Ya, mereka dinyatakan mandul, dan yang menyatakan mandul itu Tuhan sendiri. Tetapi Tuhan membuat segala sesuatu yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pastikan bahwa hidup kita, hidup senantiasa kita persembahkan kepada Tuhan, hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang dimaksudkan? Siapa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan ini adalah tidak lain adalah kelahiran Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sebelum dia lahir, Tuhan memberitahukan, sebelum istri Zakaria mengandung yang namanya Elisabet, Tuhan sudah memberitahukan kepada Zakaria bahwa anaknya akan hidup berjalan mendahului Tuhan. Mendahului Tuhan itu artinya dia berjalan di hadapan Tuhan, hidup di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, hidupnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu artinya hidup berjalan di hadapan Tuhan, berjalan mendahului Tuhan. Yang kedua dikatakan dalam roh dan kuasa Elia. Ada roh dan kuasa Elia yang diberikan kepada yang namanya Yohanes Pembaptis. Roh dan kuasa Elia ini tidak lain adalah roh yang bisa membangkitkan, roh yang membangkitkan orang bisa bertobat dan berbalik kepada jalan-jalannya yang benar. Dari orang yang durhaka, Alkitab mencatat dengan jelas, bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Bapak Ibu Saudara, manusia akhir zaman, bapak dengan anak itu begitu susah untuk bersatu.
Anak punya jalan pikiran sendiri, bapak punya jalan pikiran sendiri. Jalanku, jalanku, jalanmu, jalanmu, lu, gua. Itu manusia akhir zaman, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan merindukan yang namanya anak akan tetap menjadi generasinya seorang bapak. Siapapun dia, anaknya. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, bagaimanapun alamnya, Tuhan merindukan bapak-bapak kembali kepada anak-anak, anak kembali kepada bapak. Untuk apa? Untuk mempersatukan hidupnya, hidup dalam kebenaran, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam mengasihi Tuhan. Siapapun kita, Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi seorang bapak yang selalu mempersiapkan hati untuk anak, mempersiapkan hidup untuk anak, supaya anak dan bapak bisa bersatu untuk hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Yang kedua, sekali lagi saya katakan bahwa pikiran orang durhaka akan berbalik, akan kembali, akan bertobat, memiliki pikiran orang benar. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, manusia hidup itu, Bapak Ibu Saudara, sebelum melakukan sesuatu berpikir lebih dulu. Setelah mendapatkan sesuatu berpikir lebih dulu. Kenapa? Karena pikiran ini dipakai, diberikan Tuhan untuk manusia untuk berpikir. Berpikir dalam hal apa? Berpikir dalam hal yang benar. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham. Bukankah Abraham akan menjadi bapak segala bangsa dan akan mengajarkan anak cucunya untuk berlaku apa yang benar dan berlaku dengan apa yang adil. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, mari kita bersama-sama kita mau menjadi umat yang mempersiapkan diri untuk hari kedatangan Tuhan. Kalau kita lihat tanda-tanda zaman sudah nyata, saudara, tanda-tanda zaman sudah nyata. Ya, gempa bumi di mana-mana, gunung meletus di mana-mana, banjir bandang di mana-mana. Saudara, ini tanda-tanda bahwa hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Jangan membiasakan diri untuk berpikir, berprasangka yang buruk kepada siapapun, tetapi berpikirlah berprasangka yang baik, berpikirlah berprasangka yang benar. Maka apa yang kita pikirkan hal yang benar akan terjadi dengan apa yang benar. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara, orang yang diberkati Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, baik pikirannya, hatinya, penglihatannya, dan seluruh panca indera kita diurapi Tuhan dan diberkati Tuhan. Pikirkanlah apa yang benar, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan akan menyertai orang-orang yang berpikir dengan untuk orang-orang benar. Orang yang berpikir dengan cara yang benar itu disertai Tuhan, diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Tuhan memberkati. Korbannya di atas kayu salib cukup untuk menolong kita, menyelamatkan kita, hati, pikiran kita, jiwa dan roh kita dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan Bapa di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih dan anugerah-Mu terus menyertai kami, menguduskan kami. Kami berdoa Tuhan agar Tuhan menguduskan seluruh panca indera kami. Semua yang mendengar kebenaran firman-Mu diberkati, diurapi, hati, pikiran, jiwa dan rohnya diberkati oleh Tuhan untuk memberkati bagi banyak orang. Terjadi satu kegerakan kebangunan rohani di mana-mana orang percaya, orang berbalik kepada Tuhan untuk memuliakan dan memberikan hidupnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu Tuhan ataskan. Haleluya. Amin.